Govardhan adalah sebuah bukit yang terletak di dekat Vrindavan di India dan dianggap keramat oleh banyak tradisi. Bukit ini penting khususnya bagi tradisi pemujaan terhadap Krishna dan Vishnu sebagai dewa yang utama. Govardhan Puja merupakan hari peringatan terhadap Krishna yang melindungi masyarakat di Vrindavan dari kemurkaan Dewa Indra. Asal mula pemujaan kepada Bukit Govardhan sebagaimana disebutkan dalam Wisnu Purana dimulai dari kisah perseteruan antara Sri Krishna dan Dewa Indra. Para penduduk Vrindavan hidup dari bertani dan beternak sapi. Mereka sangat bergantung pada kesuburan tanah yang mereka tempati. Menurut mereka, kesuburan sangat dipengaruhi oleh karunia Dewa Indra yang berkuasa atas hujan. Itulah sebabnya para penduduk Vrindavan selalu melakukan festival Indra Puja sebagai persembahan yang ditujukan kepada Dewa Indra agar selalu berkarunia dan tidak menghukum mereka dengan kemarau panjang. Suatu hari, para Rama dan Krishna melihat banyak jenis makanan manis yang dimasak di rumah. Dengan rasa ingin tahu, mereka lalu bertanya kepada Nanda dan sesepuh lainnya, festival apa yang mereka persiapkan, dewa mana yang akan disembah, apa tujuan penyembahan tersebut. Nanda lalu menjelaskan bahwa Indra adalah dewa awan. Karena rahmat Indra, mereka mendapatkan hujan. Jadi semua ini dipersiapkan untuk memuja Indra. Krishna lalu berkata bahwa setiap makhluk di dunia menikmati kenyamanan atau menderita itu sesuai takdirnya. Tak seorang pun dewa yang bisa merubah hasil. Seseorang mendapat hasil sesuai tindakannya. Bahkan Indra sendiri adalah dewa sebagai hasil perbuatannya. Adalah tugas Dewa Indra untuk mendatangkan hujan. Jadi akan turun hujan meskipun tidak menyembahnya, tetapi memberi makan orang-orang miskin dan memuaskan mereka dengan pakaian serta hadiah lain. Itu adalah persembahan sejati. Dengan restu mereka, kita akan lebih bahagia. Bagaimana dengan pelayanan Bukit Govardhan kepada penduduk Vrindavan? Walaupun banyak awan mengandung hujan, apabila tidak ada Bukit Govardhan, awan tidak akan menabrak bukit dan hujan tidak akan turun atau turun di tempat lain. Air hujan yang turun disimpan oleh akar-akar pohon yang tumbuh di bukit dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sehingga tanah selalu basah dan air keluar perlahan di mata air sungai Yamuna. Bukit itulah yang menyimpan air untuk seluruh tanaman dan makhluk di Vrindavan, tempat sapi merumput serta menghasilkan susu bagi penduduk. Jadi mari kita persembahkan perayaan ini bagi Bukit Govardhan. Karena diyakini oleh penalaran bijak Krishna, semua gembala setuju dengannya dan akan melakukan apa yang dia katakan. Mereka akan menyembah Govardhan. Bagi mereka, Govardhan juga seperti dewa, memberi mereka rumput, air serta bahan bakar dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup. Jadi dengan persetujuan Krishna, mereka membatalkan rencana persembahan untuk Indra dan memutuskan untuk menyembah Govardhan dengan setia. Ketika Dewa Indra mengetahui bahwa para gembala telah berhenti menyembahnya, dia menjadi sangat marah. Indra lalu memerintahkan awan untuk hujan deras di atas Vrindavan dan menyebabkan banjir besar di sana. Dalam sekejap awan tebal berkumpul, segera terjadi kilat, guntur, kegelapan serta badai di sekeliling. Kemudian hujan mulai turun deras. Semua orang berlindung pada Krishna dan memohon untuk menyelamatkan mereka dari kemarahan Indra. Krishna lalu berkata bahwa siapapun yang menganggapnya sebagai milik mereka adalah miliknya dan ia milik mereka. Jadi tidak perlu khawatir tentang semua itu. Sambil berkata demikian, Krishna mengangkat Bukit Govardhan dengan jari kelingkingnya dan memanggil semua orang serta ternak mereka untuk berlindung di bawahnya. Jadi selama 7 hari terus-menerus, Krishna menyeimbangkan Govardhan di jari kelingking. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya hanya terus melihat wajah Krishna yang seperti bulan, dan karenanya tidak merasa haus atau lapar. Selama 7 malam, Indra menghujani bukit tersebut. Namun setelah itu dia menyerah, dan Krishna mengembalikan Govardhan di tempat semula. Setelah hujan berhenti, para gembala kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika Indra mengetahui kejadian di Vrindavan, dia segera menyadari kesalahannya. Indra sendiri mencapai Vrindavan dan menemui Krishna. Ia membasuh Krishna dengan air suci serta memberinya nama Govinda. Indra juga mengatakan bahwa putranya Arjuna telah lahir di bumi dan memohon pada Krishna untuk menjaganya. Krishna lalu meyakinkan Indra bahwa dia akan melakukannya. Setelah itu Indra kembali ke kediamannya. Saat itu para gembala telah menyadari bahwa Krishna bukanlah manusia biasa. Awalnya mereka sedikit khawatir, tetapi Krishna menghibur mereka dan memberitahu bahwa dia adalah teman mereka. Sementara itu, Raja Kangsa yang berada di Mathura masih terus ketakutan setelah mendengar kata-kata Dewi Durga bahwa pembunuhnya telah lahir.
Sejak saat itu, Kangsa tidak pernah menemukan kedamaian. Ia terus memikirkan akhir yang tak terhindarkan. Satu-satunya cara agar ia terhindar dari ramalan itu adalah dengan terus mengirim para Asura untuk membinasakan anak-anak yang lahir pada saat itu, termasuk Kresna dan Balarama. Suatu ketika, Kangsa mengirim Aristasura ke Vrindavan. Asura itu tiba di sana dengan menyamar sebagai seekor banteng raksasa dan mulai meneror orang-orang dengan suaranya yang keras. Melihat banteng itu, semua orang mulai menangis meminta tolong. Kresna lalu datang untuk menghibur mereka dan menantang sang banteng. Tantangan Kresna akhirnya membuat Aristasura menjadi marah. Dengan segera sang Asura berlari menghampiri Kresna dan ingin menanduknya. Kresna dengan sigap menahan tanduk sang banteng serta mendorongnya kembali, lalu dengan cepat menendang Asura tersebut, sehingga dalam waktu singkat Aristasura berhasil dibunuhnya. Setelah tewasnya Aristasura, Narada Muni datang mengunjungi Kangsa serta menceritakan siapa Kresna dan Balarama sebenarnya. Mengetahui itu, Raja Kangsa sangat marah. Dia memutuskan bahwa kedua bersaudara itu harus dibunuh sebelum mereka tumbuh dewasa. Kangsa memiliki dua pegulat tangguh yang dikenal sebagai Canura dan Mustika. Dan untuk itu, Raja Kangsa berencana mengadakan pertandingan gulat antara Balarama dan Kresna melawan kedua pegulat tangguh miliknya. Dan dengan demikian dapat membunuh kedua anak laki-laki bersaudara itu. Kangsa juga segera memerintahkan pengawalnya untuk menjebloskan Basudewa dan Dewaki kembali ke penjara. Setelah itu dia memanggil menterinya Akrur dan memintanya untuk segera berangkat ke Vrindavan serta menjemput Balarama dan Kresna untuk dibawa ke Mathura. Akrur mengerti maksud jahat Raja Kangsa, tetapi ia sangat takut untuk menolak perintahnya. Tentu Kangsa akan membunuhnya. Di samping itu, Akrur juga sangat mengagumi Kresna dan terus memikirkannya. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk melihat Kresna secara langsung. Keesokan harinya, Akrur langsung berangkat dengan kereta besar untuk menemui Kresna di Vrindavan. Ia merasa dirinya sebagai orang yang paling beruntung sebab bisa melihat Kresna secara langsung. Karena terobsesi dengan berbagai jenis perasaan bakti, Akrur turun dari kereta di perbatasan Vrindavan dan mulai berjalan. Dia merasa tidak adil mengendarai kereta di tanah Vrindavan, tempat di mana Kresna tinggal. Pada saat ia mencapai Vrindavan, Kresna dan Balarama telah kembali ke rumah setelah mengembalakan ternak mereka. Melihat keduanya, Akrur tersungkur di kaki Balarama dan Kresna. Kedua bersaudara itu balik menghormati Akrur dan memanggilnya sebagai paman serta mengantarnya ke dalam rumah. Akrur mendapat sambutan dan perlakuan hangat di sana. Setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang tamu Nanda. Akrur kemudian menceritakan maksud kedatangannya yang tiba-tiba. Nanda lalu berpikir bahwa Raja Kangsa telah menunjukkan penghormatan yang besar kepadanya. Dia mengirim undangan hanya kepada raja-raja lain, tetapi telah mengirimkan menterinya untuk memanggilnya dan kereta emas untuk membawa anak-anaknya. Nanda menyuruh untuk mengumumkan di Vrindavan bahwa semua orang akan pergi ke Mathura keesokan harinya dan menyaksikan perayaan di sana. Ketika para gopi mendengar tentang Kresna yang akan meninggalkan Vrindavan untuk mengunjungi Mathura, mereka mulai meratap dan menangis. Mereka mulai mencela takdir yang tidak memiliki kebaikan. Beberapa gopi bahkan memohon kematian karena merasa lebih baik daripada hidup tanpa Kresna. Untuk semua itu, mereka mulai menyalahkan Akrur yang telah datang membawa Kresna mereka pergi. Keesokan paginya, Balarama dan Kresna bersiap-siap untuk berangkat ke Mathura. Mereka berdua bersujud di kaki Yasoda dan meminta restu untuk pergi. Namun Yasoda merasa terganggu dan segera memohon pada Akrur untuk tidak membawa putra-putra kesayangannya. Mereka tidak bisa dipisahkan. Akrur lalu menghibur Yasoda bahwa kedua bersaudara itu akan pergi ke Mathura untuk menyaksikan perayaan di sana dan akan segera kembali, jadi ia tidak perlu khawatir. Kereta yang membawa mereka mulai bergerak. Selama bendera kereta tetap terlihat, orang-orang terus menangis dan meratap. Bahkan Akrur mulai menyesal sehingga akhirnya ia pun menangis. Kresna yang memperhatikan itu lalu bertanya pada Akrur. Akrur lalu menjelaskan bahwa Kangsa adalah orang yang berdosa besar. Ia tahu bahwa Raja Kangsa akan mencoba mencelakai Kresna dengan segala cara. Akrur ingin membawa Kresna dan Balarama kembali ke Vrindavan. Karena jika Kangsa menyakiti Kresna, para penduduk Vrindavan akan mengutuknya selamanya. Mendengar kata-kata Akrur, Kresna mengerti bahwa ketika tiba di Vrindavan, ia diliputi perasaan keagungan. Tetapi sekarang ia telah digantikan oleh kasih sayang. Karena itu, Kresna memutuskan untuk menghilangkan dilemanya. Kresna lalu menunjukkan pada Akrur siapa dia sebenarnya.
dia mewujudkan Narayananya, di mana masing-masing dari keempat tangannya memegang keong, roda, gada, dan teratai, serta berbaring di tempat tidur Sesnaga. Sekarang Agro sudah mengenalinya serta memohon diberikan anugerah kepadanya. Setelah kepergian mereka, Nanda juga berangkat ke Mathura bersama dengan para gembala. Dalam perjalanannya sendiri, mereka berhasil menyusul kereta Kresna dan Balarama. Semuanya kemudian mencapai Mathura bersama. Di sana mereka tinggal di sebuah taman. Beberapa saat kemudian, dengan izin Nanda, kedua bersaudara beserta para teman gembalanya pergi untuk melihat kota Mathura. Mathura memang kota yang indah. Semua penduduknya memadati jalan untuk melihat Kresna dan Balarama. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik namun bungkuk. Dia memperkenalkan diri sebagai Kupia, pelayan Kangsa. Tugasnya adalah mengolesi anggota keluarga kerajaan dengan pasta cendana. Kresna bertanya apakah ia mau mengolesinya dengan pasta. Kupia lalu mengolesi dahi Kresna dengan kunyit, beserta semua gembala yang ikut bersamanya. Kresna kemudian meletakkan kakinya di atas kaki Kupia dan memegang dagunya. Kepalanya tersentak sedikit, dan dalam waktu singkat, firasat Kupia hilang dan dia berubah menjadi wanita cantik. Kupia lalu memohon pada Kresna untuk menerima cintanya. Kresna menjanjikan pertemuan di masa depan, dan kemudian ia pun melanjutkan perjalanan. Setelah menyelamatkan Kupia, Kresna dan para gembala lainnya bergerak maju. Di suatu tempat mereka melihat sebuah busur besar berada di atas panggung yang tinggi. Banyak pria kuat yang menjaganya. Kresna kemudian naik ke atas dan dengan mudah mengangkat busur tersebut serta mematahkannya menjadi beberapa bagian. Terdengar tepuk tangan yang meriah di sekeliling. Di sana di Mathura, busur telah putus. Mengetahui berita itu, Raja Kangsa menjadi ketakutan. Dia tidak bisa tidur di malam hari, bahkan dalam mimpinya dia tidak melihat apa-apa kecuali Kresna yang ada di mana-mana. Pagi-pagi sekali, Raja Kangsa memerintahkan menterinya untuk menempatkan seekor gajah bernama Kuvalayapit di gerbang istana. Dia mengira gajah itu akan membunuh kedua bocah itu jika mereka berani memasuki benteng melalui gerbang utama. Setelah menyamar menjadi pegulat, Kresna dan Balarama berangkat menuju ke benteng. Sesampainya di pintu gerbang, mereka melihat seekor gajah menghalangi jalan masuk. Tiba-tiba sang gajah datang ke dekat mereka untuk menyerang. Tetapi sebelum Kuvalayapit berhasil menyerang mereka, Balarama menangkap belalainya, sedangkan Kresna menangkap ekornya. Kedua bersaudara itu kemudian menyeret sang gajah keluar dari gerbang dan melemparkannya ke udara. Gajah itu jatuh ke tanah dengan menimbulkan suara yang sangat keras dan tewas seketika. Raja Kangsa merasa sangat gugup dengan berita pembunuhan gajah. Sebelum dia dapat mengetahui situasinya, Kresna dan Balarama telah tiba di arena. Penonton yang hadir di sana melihat Kresna sesuai perasaan mereka. Orang-orang melihat Kresna sebagai permata di antara para pria. Kaum wanita melihatnya sebagai inkarnasi Kamadewa. Para penggembala melihat teman alami mereka di dalam Kresna. Sedangkan bagi Raja Kangsa, dia menampakkan diri sebagai kematiannya. Tetapi bagi ayah dan ibunya Basudewa dan Dewaki, serta bagi Nanda, Kresna dan Balarama muncul sebagai anak kecil. Para pertapa tidak melihat apapun selain kedatangan metafisik dalam kedok anak laki-laki. Orang-orang terpelajar melihat bentuk kosmiknya. Sementara bagi kaum Yadawa, dia muncul sebagai dewa pelindung mereka. Begitu Kresna dan Balarama tiba di atas arena, para pegulat yang sudah hadir lebih awal di sana langsung menyerang mereka. Seorang pegulat bernama Chanura menyeret Kresna dan yang lain bernama Mustika menyeret Balarama ke dalam ring. Kresna berusaha mencegah pertandingan dengan mengatakan bahwa mereka masih anak-anak, jadi akan hanya menyaksikan pertarungan mereka saja dari kejauhan. Tetapi Chanura berkata bahwa Kresna bukan anak-anak ataupun remaja, ia lebih kuat dari yang terkuat. Kresna dan Balarama baru saja membunuh seekor gajah yang lebih kuat dari 1000 gajah. Karena itu, kedua bersaudara terpaksa harus bergulat dengan pegulat kerajaan. Balarama mulai menghajar Mustika di tanah dengan sangat keras, sehingga dia langsung tewas di tempat. Kresna juga menghabisi pegulat Chanura dengan cepat, dan semua pegulat yang tersisa mengalami nasib serupa satu persatu. Kerumunan besar yang hadir di sana bertepuk tangan dengan gembira. Melihat kekalahan memalukan dari pegulatnya, Raja Kangsa sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk mengikat Ugrasena, Dewaki, Basudewa, dan Nanda dengan tali, serta membawa mereka ke hadapannya. Sekarang Kresna yang menjadi marah, ia tidak bisa mentolerir ini.
dan dalam sekali lompatan, dia sudah mencapai panggung tempat di mana Raja Kangsa berada. Dengan segera Kresna menjambak rambutnya dan mengatakan bahwa ini adalah buah dari kekejamannya. Dahulu Kangsa telah menjambak rambut wanita yang tak berdaya, dan Kresna telah membalas penghinaan itu. Setelah mengatakan demikian, Kresna mulai memutar Kangsa dan menangkapnya, serta melemparkannya ke bawah dari atas panggung. Kemudian Kresna melompat sekali lagi dan mendarat tepat di atas dada Kangsa, menyebabkan sang raja kejam itu tewas seketika. Kresna kemudian membebaskan orang tuanya dan menobatkan kakeknya Ugrasena kembali sebagai Raja Mathura. Setelah semua upacara kerajaan berhasil diselesaikan, Kresna dan Balarama datang untuk menginap di pertapan Resi Sandipani untuk menempuh pendidikan formal. Kresna yang luar biasa cemerlang berhasil mempelajari semua ilmu dalam waktu singkat. Kemudian sebagai bentuk penghormatan kepada guru, Kresna membawa kembali putra-putranya yang telah meninggal dari kediaman Dewa Yama. Setelah itu, Kresna dan Balarama kembali ke Mathura. Di sana meskipun tinggal di antara kemewahan dan kemegahan kerajaan, Kresna tetap acuh tak acuh. Ingatan akan sahabatnya yang sentimental, pemuja tercinta, dan orang-orang Vrindavan lainnya terus saja membayangi pikiran Kresna.